seorang ulama ahli sejarah namanya Al-Imam Az-Zuhri. Perkataan beliau dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hisam dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisam. Hal ini disepakati oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Unuf ala Sirati Ibnu Hisam 4 jilid. Al-Imam Al-Baihaqi pengarang kitab Dalail An-Nubuwah fi Ma'rifati Shahibi Syari'ah 10 jilid besar. Mereka ahli sejarah mengatakan wattafaqa al-ulama bi anna maulidan nabi wa bi anna wiladatar rusuli hiya a'zamu ni'matillahi lil alamin. Sepakat semua ulama wala yungkiruna, tidak ada yang berselisih bahwasanya kelahiran Nabi, wujudnya Nabi, keberadaan Nabi di alam semesta ini sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya rahmat yang pernah Allah anugerahkan kepada alam semesta ini. Itu yang kedua yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Nabi itu nikmat. Wujudun Nabi rahmatun li ummati wa amma wujudun Nabi nikmatun li ummati wa amma wujudun Nabi barakatun li ummati. Keberadaan Nabi rahmat bagi umatnya, nikmat bagi umatnya, barakah bagi umatnya, kebaikan bagi umatnya. Maka tidak ada nikmat yang paling layak untuk disyukuri kecuali nikmat kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Bolak-balik kita buat majelis maulid, bahkan di luar bulan Rabiul Awal kita datang kemana undangan di mana dibaca majelis maulid, tiba kita hadir. Tujuannya apa? Mengagungkan Rasul. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas apa? Nikmat keberadaan Rasulullah, nikmat atas dilahirkannya Rasulullah. Maka hiya a'zamu nikmatillahi lil alamin, seagung-agungnya nikmat yang pernah diberikan oleh Allah, bukan hanya untuk manusia. Dikatakan lil alamina, untuk segenap serata alam, alamul insi, alamul jani, alam manusia, alam jin, al-khadrawat, pokok-pokok tumbuhan dapat rahmat, jamidat yang batu-batuan semuanya dapat rahmat, al-hayawanat, al-fakihat, semua kullu makhlukatillah illal iblis, semua makhluk Allah kecuali iblis dan Ifrit Ijazil, maka semua mendapatkan anugerah dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kalau saya nanti balik masuk angin, saya nuntut yang naruh ustadznya penceramahnya tanpa tutup ya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Selama saya ngisi pengajian Maulid Nabi ini yang ke-22 dan satu-satunya pengajian saya yang dihenter-henter di sore langit itu baru kali ini, Pak. AC-nya gede, Pak. Dari gimana? Masa takut sama hujan? Apa hujan kehujanan? Abdi gak kehujanan ya? Saya malu sama Ato aja berani begini. Jadi di situ aja saya lanjutkan pengajian saya. Berarti yang tahu masa kecil saya, Pak Kiainya kemenyek. Orang dari ngajinya nyangkul ngulet Daud ning sawah kujuran dikit aja bae. Laras nang belajar. Wong pati jaganane enggak enek kutho. Anane kerja ning sawah. Daud matun macun kluku di Batam kujuran dikit aja mati masuk angin. Alhamdulillah.
لنيل المأمول والمقصود لنيل السلامة والنجاة لنيل البركة والكرامة بأسرار الفاتحة وبكرامتها وبمنافيها وبفضائلها على هذه النية ولجميع النيات الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang mulia, pengajian di tengah cuaca yang begitu dingin. Biasanya saya itu suka kalau ngaji sambil minum teh panas. Kalau ada, kalau tak ada pun, kalau bisa ada. Teh pahit aja Pak, tak usah pakai gula. Saya juga suka. Yang penting ada asamnya. Itu asamnya obat nyamuk juga ada asamnya. Bapak Ibu yang mulia, karena cuacanya begitu sahdu dan begitu luar biasa, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang di sini, yang mukul kompang. Assalamualaikum. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Karena kalau sakit tak mampu mukul kompang. Bapak-bapak yang hadir di majelis ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah lama kami silaturahmi ke kampung sini dan kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hadhihi ziyaratun maqbulah. Mudah-mudahan ziarah kami di malam hari ini ziarah yang diterima oleh Allah. Wa hadhihi ziyaratun maqbulatun wa ziyaratun mubarakatun, ziarah yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ada dua hal yang ingin kami sampaikan di majelis maulid peringatan zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah puncak hikmah daripada peringatan maulid Nabi. Yang kedua, puncak hikmah dengan kelahiran Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua. Satu, untuk apa kita memperingati kelahiran Nabi? Yang kedua, intinya kenapa Nabi dilahirkan? Ada apa dengan kelahiran Nabi? Untuk apa Nabi diwujudkan? Dan apa yang bisa kita raih manfaat dengan kelahiran Nabi? Ada dua manfaat hikmah yang ingin kami bahas pada malam hari ini. Hikmah daripada perayaan peringatan maulid Nabi dan hikmah manfaat dari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sendiri, Pak. Dua ini 3 jam insya Allah selesai lah, Pak. Saya itu kalau ngaji di sini itu seperti pulang kampung. Macam balik mengomai maedi. Cuma undangnya lama sekali, baru diundang-undang. Padahal udah berapa kapan di telepon-telepon ya? 1 tahun lebih baru. Corona ini, Masya Allah. Ini kalau 2 kali lewat lagi tak tutup dengan 2 keberpihakan di sini. Ibu yang punya anak diselamatkan. Sampai mana tadi ibu? Menjadi undang-undang. Ya Allah. Mana yang buat teh ini? Sehat.
Al-hikmatul ula min dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas pertama adalah kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Janganlah sampai terjadi orang-orang yang ahli maulid, ahli majelis, orang-orang pecinta Nabi, pecinta maulid, pecinta sholawat, tapi ketika ditanya untuk apa membuat majelis seperti ini, maka jawabnya la adri, la a'lam, saya tak tahu, yang penting ikut-ikutan. Tidak boleh, Pak. Harus ada hujjah paling tidak, ada dalil, ada pegangan, ada pedoman. Kenapa saya buat majelis seperti ini? Kenapa maratan likulli am? Setiap 1 tahun sekali kami buat perkumpulan, permajelisan di mana kami sebut nama Nabi, kami sebut sejarahnya, kami berikan sholawat kepadanya, kami pukul hadroh-hadroh kami. Pasti ini ada maksud dan tujuannya. Kalau nggak ada maksud tujuan, untuk apa kita buat? Betul nggak Ibu? Betul atau tidak? Ibu berumah tangga dengan suami itu pasti ada tujuan, betul atau tidak? Kalau nggak ada tujuan, kenapa ibu mau? Pasti paham, karena ada tujuan dan maksud ketika kita melakukan satu perbuatan. Nah, ini Bapak Ibu yang mulia, mulai keren tenggorokan saya. Saya mengenal putih. Ini dingin ini. As-sirrul awal atau al-hikmatul ula min dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini suara saya jelas ya? Saya ingin selepas pengajian ini tidak hanya ijtima perkumpulan, tetapi saya ingin ada perubahan. Ada perubahan dari sisi keimanan, ada perubahan dari sisi keyakinan, ada perubahan dari sisi akhlak, ada perubahan dari sisi kehidupan duniawi, bahkan nanti perubahan untuk orientasi kita bagaimana mendapatkan kehidupan akhirat yang hasanat, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kebahagiaan. Ini tujuan kami duduk dan menyanggupi mengabulkan undangan dari Sohibul Hajah masyarakat yang ada di kampung ini. Bapak Ibu yang mulia, puncak hikmah dari diadakannya dzikra, peringatan, al-ikhtifal, perayaan biwiladatir Rasul, dengan dilahirkannya 14 abad yang silam Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. As-sirrul awwal atau al-hikmatul ula. Yang buat teh saya doakan panjang umur, rezekinya berlimpah. Yang bawa tehnya dari dapur ke sini saya doakan panjang umur, berlimpah, sukses dunia akhirat. Yang nyuguhkan sampai di meja saya doakan panjang umur, barokah. Sampai udah punya istri lo belum? Berapa? Berani enggak? 2. Jangan mungkin ceramah aja cuma 1, masa yang dengarkan ceramah ini 2? Cukup 1, yang penting soleh. Tapi karena saya setiap diberikan kebaikan itu saya selalu mendoakan, mudah-mudahan Bapak saya doakan dikabulkan oleh Allah. Tahun depan istrinya hamil, amin. Tahun depan melahirkan lagi, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya melahirkan, sebelum 6 anak jangan berhenti. Amin terus. Bapak Ibu, yang pertama, wa amma al-hikmatul ula min hikami dzikra maulidir Rasuli wa fiha ta'zimur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat pada malam hari ini, ini adalah puncak daripada mana kita mengagungkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ulama kita mengatakan man azzama maulidan nabi faqad azzaman nabi. Man azzaman nabi
faqad azzamallaha tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan peristiwa kelahiran Nabi, maka hakikatnya dia telah mengagungkan Rasulullah. Barang siapa yang mengagungkan Rasulullah, hakikatnya dia sedang mengagungkan atau telah mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu tabaraka wa ta'ala. Jadi tiga hal yang berkaitan. Mengagungkan kelahiran Nabi sama dengan mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah sama artinya mengagungkan pencipta Rasulullah. Satu, Pak. Panasnya. Lagi teh panas kok nyedot nunggu sebutan. Yang melocot loh gak gitu. Satu-satunya pengajian saya disiapin antang itu baru di sini. Serius. Masuk angin. Saya kalau ngaji ke arah Batu Haji, Pak, Sabulung dapur 12 Batu Haji sampai Sekopang itu tidak meninggal Ponari Swet. Bokari Swet. Saya sampai mikir ini kiai ustadz yang ceramah ini apa kurang cairan atau apa? Asal ngaji pasti Ponari Swet. Ini Masya Allah. Habis Ponari Swet teh panas pakai sedotan. Habis itu suruh minum anta ewes bablas. Nah ini dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Bapak Ibu yang mulia, monggo. Dipun pahamaken sareng-sareng wonten manah piyambak-piyambak bilih peringatan dzikra Maulid Ar-Rasul. Di dalamnya ada takzimur Rasul, ada Nabi yang diagungkan, ada pengagungan yang dipersembahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana Pak Kiai? Wahadal hadis kama qalahu al-Imam Az-Zahabi. Wahadal hadisu sahihul isnad. Hadis ini mukhtalaf. Ulama ahli hadis mempermasalahkan kedudukan keabsahan hadis yang saya sampaikan ini. Wahadal hadisu masyhurun wa ma'lumun baina hadhil ummah. Hadis ini familiar, mukarraratun indal ulama, diulang-ulang terus oleh para ulama-ulama kita. Kenapa kemudian? Itu bukan orang. Ambil cara cengis. Dan ini suka ketik kopi. Ya Allah. Pak RT mana? Di live Pak RT. Waduh, di live. Saya tuh kalau ngaji di live tuh paling sedih Pak. Masalah kebiasaan saya ngaji tuh suka sering-sering minum. Tapi kalau diedit lagi tolong yang pas minumnya tuh dipotong-potong. Itu ustadz tukang minum gitu. Nih, ayo Pak, serius kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi? Wa hadal hadisu sahihul isnad. Wa hadal hadisu. Nah, 3 kali balik tak tinggal balik. Tuh. Yang punya anak tolong amankan anaknya. Saya itu kalau nengok anak laki-laki pengennya saya bawa pulang aja Pak. Saya punya anak perempuan semuanya, dua-duanya perempuan. Saya itu merindukan punya anak laki-laki. Makanya kok ada anak lalu lalang tuh pengennya saya bawa langsung masuk mobil, saya bawa, saya adopsi. Baik, apa
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Asakir rahmatullahi alaih. Ulama yang masyhur, ulama yang mengarang kitab tarikh yang begitu luar biasa, Tarikh Dimashqi atau yang dikenal dengan Tarikh Damsyik. Apa hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Asakir, dikomentari oleh Imam Ad-Dahabi. Hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawawi Al-Jawi dalam kitabnya Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, sarah kitab Maulid Al-Barjanji. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minad dahabi fisabilillah. Hadis ini menurut Imam Dahabi hadis yang kuat riwayatnya. Perawinya adalah perawi-perawi yang kuat. Hadis ini bisa dijadikan dalil, hadis ini bisa dijadikan pegangan untuk menjadikan setiap tahun kita membuat perayaan atas peristiwa kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau bisa jangan 1 tahun sekali, buat setiap bulan sekali maulid tiba, dibaca maulid berjanjinya, dibaca maulid tibanya, disebutkan sholawat kepada nabinya, dibaca kisah kehidupan perjalanan hidupnya Rasulullah. Maka ini termasuk pengagungan kepada kelahiran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Barang siapa yang mengagungkan hari di mana aku dilahirkan, maka aku nanti di akhirat akan menjadi penolongnya, menjadi syafaatnya, syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah 1 dirham. Berapa 1 dirham? Dirham antam setara dengan 270.000. Artinya barang siapa yang bersedekah sebesar 270.000 kurang lebih, dalam rangka apa? Membantu menegakkan majelis peringatan perayaan Maulid Nabi, faka'annama, sesungguhnya seakan-akan dia bersedekah 1 gunung emas di jalan Allah. Ibu-ibu pernah sedekah 1 gunung emas? 1 gunung Uhud itu emas. Ibu pernah sedekah 10 gram emas, 9 gram emas, 5 gram emas, 1 gram emas. 1 gram emas berapa juta? 1 juta. 10 gram emas 10 juta, 100 gram emas 100 juta. Bagaimana Jabalil Uhud? Kalau Nabi umpamakan sebesar gunung Uhud, itu isinya emas semua. Ini pertama, barokahnya mengagungkan hari di mana kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan menjadi penolongnya. Yaumal la dilla illa dillullah, yaumal la syafa'ata illa syafa'ati Rasulillah. Di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, tidak hari pertolongan kecuali hanya pertolongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mendapat kabar dengan duduk seperti ini, nanti di hari kiamat akan mendapat jaminan pertolongan Nabi. Kira-kira kita senang apa senang? Senang apa senang? Ibu-ibu gembira apa gembira? Senang sekali apa senang sekali? Lebih senang mana ibu dikabarin suami akan dikasih uang 20 juta dibandingkan mendengar kabar yang saya sampaikan dari Nabi ini? 20 juta. Lebih senang mana ibu? Serius. Maksudnya dua-duanya itu. Yang 20 dapat di dunia, syafaatnya di akhir. Insya Allah saya doakan selepas ini bulan depan suaminya yang punya suami, yang nggak punya suami cukup diam aja. Yang masih punya suami, mudah-mudahan suami-suami yang hadir di sini bulan depan ngasih door prize untuk istrinya. Soal berapa besarannya itu rahasia perusahaan masing-masing. Tapi kalau bisa 10 juta ke atas, untuk 1 tahun maksudnya. 1 bulan habiskan begitu maksudnya. Takdimun Nabi. Di dalam majelis yang kita buat di malam hari ini, jangan dianggap hadal majlisun hayyin. Ini bukan majelis sepele, ini bukan majelis yang remeh-temeh. Hayyinun inda ba'din nas walakinahu adimun indallah. Ini mungkin dianggap sepele, cuma duduk bermajelis.
ustadznya nggak dapat payung apa-apa. Ini jangan dianggap sepele. Akan tetapi di hadapan Allah, adimun, ini perkara yang agung. Ada pengagungan kepada Rasulullah, pengagungan kepada peristiwa dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bersyukurlah. Satu, ini masih mukadimah pendek, belum inti loh ini. 3 jam. Mukadimah itu 2 jam, nanti intinya 1 jam. Habis itu saya kecapean, nyopir sendiri gak berani, saya nginep di sini, ya. Balik pagi, intikaf di Masjid Abdullah Salam. Jadi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang semuanya dirahmati oleh Allah. Kenapa tiap tahun kita dianjurkan wa yustahabbu, dianjurkan membuat peringatan-peringatan seperti ini? Tujuannya adalah ada yang pertama, hikmahnya takdimur Rasul, pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cara mengagungkan Rasul, saya melihat Bapak Ibu yang mulia, di Batam ini 2022 selepas corona ini selesai mereda, amin. Tidak ada lagi corona berikutnya. Geliat himmah umat Islam di Batam ini, Masya Allah, begitu luar biasa terhadap pengagungan baginda Rasul Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi, majelis pembacaan Maulid, berjanji Maulid tiba disolawatkan kepada Nabi itu di semua tempat, Bapak Ibu yang mulia. Masjid-masjid membuat, di majelis-majelis taklim membuat majelis zikir, menegakkan di rumah-rumah kaum muslimin. Saya diundang tidak hanya di masjid, keluar masuk gang, keluar masuk, pindah dari pintu rumah ke rumah. Banyak sekarang umat Islam yang membuat majelis seperti ini. Geliat ini bisa kita lihat. Batam ini semakin luar biasanya banyaknya habaib surafa yang keluar masuk Batam. Satu syarat cucunya Nabi masih keliling di Batam, datang lagi cucu Nabi yang lain, habaib surafa syarifah, silih berganti mengunjungi silaturahmi untuk menyampaikan, menebar kebaikan barokah kakek buyutnya bersamaan dengan peristiwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz nasional banyak, habaib banyak, akhirnya imbasnya apa? Ustadz lokal nggak dapat sebagian jadwal. Ya, makasih Bude. Ini gula ya. Jahe. PRT habis teh saya mukadimah, pindah ke jahe baru intinya. Tukari. Kalau mau ngajak bandrek selepas pengajian Pak, di depan saya tadi saya lihat ada bandrek ini. Kita ngaji dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Yes. Sampai nggak ada jatah. Ta'zimur Rasul, pengagungan kepada baginda Rasul, pengagungan terhadap wiladatahu, kelahiran beliau, maulidnya beliau. Maka kalau wayuqalu dikatakan maulud, itu yang dimuliakan, yang diperingati adalah bayinya Nabi waktu masih kecil. Tapi kalau dibicarakan maulid, artinya yang dimuliakan adalah peristiwa, harinya, waktunya, tanggalnya, di mana Nabi 14 abad yang silam pernah diwujudkan, dilahirkan oleh Allah melalui rahimnya ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah bintu Wahab alaihassalam. Ini baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kedua, wa ammal hikmatu saniyatu min hikami dzikra maulidir rasuli alladzi labudda likulli mu'minin wa mu'minatin ay ya'rifuha. Di antara hikmah, rahasia, puncak manfaat kenapa dibuat peringatan maulid seperti ini, maka yang kedua ada syukur, ada terima kasih yang diwujudkan oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izharus syukri ala nikmatillahi tabaraka wa ta'ala lihadal alami
ada wujud syukur yang dinampakkan atas nikmat Allah yang diberikan kepada alam semesta ini. Yang pertama mengagungkan Rasul, yang kedua terima kasih kepada Allah. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah menjadi bagian umatnya Nabi. Yang kedua yang kita syukuri dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang mulia, majelis ini majelis tasyakuran. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa memiliki tempat tinggal. Sebelum kita masuk, kita buat syukuran. Orang punya istri habis menikah, tasyakuran walimah. Orang punya anak, tasyakuran bil akikah. Orang punya harta, tasyakuran dengan sedekah. Orang sakit disembuhkan oleh Allah, tasyakuran mengundang tetangganya. Ini namanya tasyakur. Wa qala az-Zuhri, Bapak Ibu yang mulia. Seorang ulama ahli sejarah namanya Al-Imam Az-Zuhri. Perkataan beliau dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hisam dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisam. Hal ini disepakati oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Unuf ala Sirati Ibnu Hisam 4 jilid. Al-Imam Al-Baihaqi pengarang kitab Dalail An-Nubuwah fi Ma'rifati Sahibi Syari'ah 10 jilid besar. Mereka ahli sejarah mengatakan wattafaqa al-ulama bi anna maulidan nabi wa bi anna wiladatar rusuli hiya a'zamu ni'matillahi lil alamin. Sepakat semua ulama, wala yungkiruna, tidak ada yang berselisih bahwasanya kelahiran Nabi, wujudnya Nabi, keberadaan Nabi di alam semesta ini sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya rahmat yang pernah Allah anugerahkan kepada alam semesta ini. Itu yang kedua yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Nabi itu nikmat. Wujudun Nabi rahmatun li ummati wa amma wujudun Nabi nikmatun li ummati wa amma wujudun Nabi barakatun li ummati. Keberadaan Nabi rahmat bagi umatnya, nikmat bagi umatnya, barakah bagi umatnya, kebaikan bagi umatnya. Maka tidak ada nikmat yang paling layak untuk disyukuri kecuali nikmat kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Bolak-balik kita buat majelis maulid. Bahkan di luar bulan Rabiul Awal kita datang kemana undangan dibaca majelis maulid tiba kita hadir. Tujuannya apa? Mengagungkan Rasul. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas apa? Nikmat keberadaan Rasulullah, nikmat atas dilahirkannya Rasulullah. Maka hiya a'zamu nikmatillahi lil alamin, seagung-agungnya nikmat yang pernah diberikan oleh Allah, bukan hanya untuk manusia. Dikatakan lil alamin, untuk segenap serata alam. Alamul insi, alamul jani, alam manusia, alam jin, al-khadrawat, pokok-pokok tumbuhan dapat rahmat. Jamidat yang batu-batuan semuanya dapat rahmat. Al-hayawanat, al-fakihat, semua kullu makhlukatillah illal iblis, semua makhluk Allah kecuali iblis dan ifrit ijazil. Maka semua mendapatkan anugerah dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diberikan oleh Allah anak, kita syukurannya berturut-turut. Syukuran ketika hamil 3 bulan, kemudian syukuran lagi 7 bulan, syukuran lagi kelahiran, kemudian puputan. Tahu puputan, Pak? Biasanya puputan itu berapa hari? 36. Iwel-iwelan, bugis-bugisan, macam-macam. Masuk lagi sabiun. Al-yawmu sabiu min wiladati, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 dibuatlah akikah. Itu baru bayi yang dilahirkan oleh istri kita. Bagaimana dengan kelahiran Rasul? Ini nikmat yang lebih patut dan lebih wajib kita mempersembahkan rasa syukur ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, sepakat apa tidak? Setuju apa tidak? Majelis ini adalah majelis pengagungan kepada Rasul. Setuju apa tidak?
Majelis ini adalah mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan kelahiran beliau. Setuju atau tidak? Tidak setuju aja. Masalahnya makan ini lama-lama ngantuk juga. Dalilnya mana Pak Ustadz? Kita lihat kapan dan di mana letak pegangan kita untuk bersyukur dengan kelahiran baginda Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang ulama yang masyhur di madzhab Syafi'i. Ulama ahli sejarah, ulama ahli hadis, ulama ahli tarikh, ulama ahli fikih, Al-Imam As-Suyuti. Beliau ngarang kitab yang fenomenal, kongsi sama Al-Mahalli, nama kitabnya Tafsir Jalalain. Beliau juga punya kitab karangan tafsir sendiri, namanya Ad-Durrul Mansur, punya kitab tafsir yang fenomenal. Apa ketika beliau katakan ketika mentafsirkan surah Yunus 58, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, dan katakan wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada umatmu dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka falyafrahu, hendaklah kita bahagia, bersyukur kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang mulia, malam ini kita buat syukuran. Dalil syukurnya yang lebih cepat lagi kita lihat surah Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahadis, ceritakan, sampaikan nikmat itu kepada orang-orang. Supaya apa? Orang-orang tahu bahwa kita pernah diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar, nikmat wiladatir Rasul, yaitu nikmat dilahirkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka majelis seperti ini, majelis diagungkan Rasul, majelis disebutkan kembali kelahiran Rasul. Supaya apa? Ini tahadus bin nikmah. Kami sampaikan berulang-ulang, ini majelis di mana kami menampakkan syukur kita kepada Allah, bahwasanya 14 abad yang silam Allah pernah menganugerahkan satu nikmat, kelahiran Rasulullah. Kita sampaikan supaya apa? Orang-orang tahu kalau kita punya nabi yang paling agung. Orang-orang tahu kalau kita punya nabi yang paling sempurna. Supaya orang-orang tahu kalau kita punya nabi yang a'zamul anbiya'i war rusul, nabi yang paling agung, paling tinggi kedudukannya di antara semua nabi dan utusan. Yang ketiga, alhamdulillah. As-sirru salisu au al-hikmatu salisatu min hikami dzikra maulidir rasul. Pemahaman yang harus kita pahami dan paling mendasar ketika kita menjadi pecinta Rasul, pecinta maulidir Rasul, orang yang ahli sholawat, orang yang suka membuat majelis-majelis seperti ini. Jangan sampai kita tidak tahu untuk apa kita buat majelis ini. Ini ada idharul farahi was surur, ada rasa gembira, rasa sukacita yang sedang kita nampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang, sukacita, kegembiraan, keseronokan, kata orang Melayu. Dengan apa? Bisababi wiladatir Rasul, dengan sebab berita kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus senang. Makanya kami sampaikan berulang-ulang di majelis-majelis kami membawakan maulid. Jom, kata orang Melayu, ayo monggo, setiap peristiwa peringatan maulid Nabi jangan sampai ada wajah yang masam, jangan sampai ada wajah yang sembrungut, jangan ada wajah yang cemberut, jangan ada wajah yang sedih, galau. Tapi tampakkan wajah bisrul wajhi, nampakkan senyumnya, nampakkan keseronokannya, nampakkan kegembiraan. Kenapa? Majelis malam ini majelis kegembiraan. Yang belum senyum, monggo senyum dulu. Nah, senyum.
Bapak-bapak yang belum senyum dari awal tadi, monggo silakan kita senyum bareng-bareng supaya nampak kita ini sedang gembira dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal urusan rumah tangga jangan dibawa ke majelis ini, walaupun sampai rumah nanti sumpek lagi, yang penting di majelis ini tetap senyum. Kenapa? Allah itu mengikuti dzon, Allah mengikuti persangkaan hambanya. Kalau baiklah persangkaan itu dibuat oleh hambanya, maka baiklah pula Allah memberikannya kepada hambanya. Amin. Orang senyum itu tanda tak punya masalah. Orang senyum itu hatinya los, kata orang Kedirian. Hatinya plong, kata orang kami. Hatinya tidak ada satupun gundah gulana. Artinya apa? Kalau ada majelis kok hatinya los, hatinya plong, hatinya ridho, wajahnya berseri. Insya Allah ini akan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sampai rumah pun senyum, sampai rumah hatinya lapang. Kalau sudah lapang, Allah ridho, Allah turunkan barokah, Allah turunkan rahmat, semua urusannya dipermudah, hutangnya semua lunas, amin. Nah ini pasti ini. Asal kesini ini pun belum berubah juga. Asal saya berdoa, mudah-mudahan hutangnya lunas, semakin kenceng di sini, amin. Pokoknya nggak ada yang amin gitu. Artinya orang yang sudah tidak punya hutang. Kalau amin itu berarti hutangnya masih banyak. Terus-terusan yang di belakangnya senyum semua, hutangnya banyak. Yang minum lah, pautan doang minum, ya orang atau minum-minum. Monggo Pak RT. Jadi aturan lah. Saya itu kalau ngaji kang pundi-pundi mawon niku kula sanjangaken pilih monggo ngamalaken hadis Nabi rawahul Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Hadis ini hasan sahih. Kulu wasrabu jami'an fa inna fiha barakah. Makan minumlah kalian bersama-sama karena dalam makan minum kalau dilakukan bareng-bareng itu ada barokah. Ini sering mukarrarah, tak ulang-ulang, tak bolan baleni. Kenapa? Supaya ada barokah. Dari tadi saya minum enggak barokah, Pak. Karena saya minumnya cuma sendiri. Tapi kalau saya minum, Bapak Ibu minum semua itu baru barokah. Ayo Pak, minum, cukup, minum. Minum. Tunjuk, monggo. Ujang minum-minum. Monggo, atuk, minum. Udah. Ya Allah. Kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan menampakkan rasa kegembiraan. Yang mana ia matlubun inda syar'i wa ma'murun inda syar'i, ia diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. Surah Yunus 58 yang kami sampaikan. Falyafrahu. Dengan fadlnya Allah agama Islam, kata Imam As-Suyuti rahmatullah, itu maknanya wujudur Rasul, adanya kelahiran Nabi itu rahmat. Sebagaimana yang Allah sebutkan surah Yunus 58, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan fadlnya Allah yaitu agama Islam dan rahmatnya Allah yaitu dengan keberadaan Rasul, maka bergembiralah. Kenapa? Rahmatnya Allah itu Rasul. Karena Allah menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus Muhammad kecuali menjadi kasih sayang, rahmat, anugerah bagi semesta alam yang telah Allah ciptakan ini. Gembira, Pak. Kita dapat anak lahir aja gembiranya luar biasa. Apalagi mendengar berita kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma kullu makhluqatillah. Ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada makhluk Allah yang tidak bergembira, kecuali satu, illal azazil, kecuali iblis. Kullu makhluqatillah. Semua makhluk ciptaan Allah bergetar. Zalazilu arshillah, arsnya Allah bergoncang, Bapak Ibu yang mulia. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa arsnya Allah, hamalatu arsyihi, maka mereka semuanya bergetar dengan berita kelahiran Nabi di alam dunia. Yang ada di bumi, yusabbihunallah wa hum yumajjidunallah.
Malaikat-malaikat penduduk ahlus samawat mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bertasbih, yukabbiruna Allah, membesarkan asma Allah. Summa yastaghfiruna, kemudian mereka beristighfar. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Malaikat-malaikat ini beristighfar kepada Allah sampai hari kiamat. Minta ampun kepada Allah. Untuk siapa? Likulli ahbabi maulidir Rasul, untuk orang-orang yang mencintai Rasul, mencintai kelahiran Rasul, dan memuliakan kelahiran Rasul, dapat ampunan Allah, barokahnya, permintaan istighfarnya, ampunan yang dimohonkan oleh malaikat-malaikat langit yang mendoakan minta kepada Allah. Siapapun yang mencintai Nabi, mencintai kelahiran Nabi, bergembira kelahiran Nabi, maka dapat ampunan bisa babi du'ail malaikah, dengan sebab doanya para malaikat. Senang apa tidak ibu-ibu? Senang. Ayo senyum Bu. Ini bisaroh. Bisaroh itu kabar gembira. Kalau ngajar TPQ bisaroh itu sahriyah, bulanan. Kalau bisarohnya dari Allah itu al-akhbar, kabar yang membawa kebaikan. Maka gembira, falyafrahu, bergembiralah. Nah pertanyaannya adalah, di mana letak tanda bahwa majelis peringatan Maulid itu adalah majelis kegembiraan? Maka tanda yang paling menyolok, yang paling mudah kita kenal adalah yudrabut dufuf, dipukulnya hadroh, dipukulnya kobang oleh orang-orang beriman. Tadi dipukul apa tidak hadrohnya Bapak Ibu? Dari mulai jam berapa mukul hadrohnya? Maghrib ya? Dari Isya? Masya Allah. Saya ingin sampaikan, ibu-ibu yang istiqomah mukul hadroh itu diberikan oleh Allah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak suka mukul kompang atau hadroh. Satu, orang yang mukul hadroh satu maulid dibaca dari awal sampai doa, ibarat dia sama dengan membakar kalori 1000 kcal lebih. Ibarat kalau orang senam zumba itu sama dengan orang mukul hadroh satu malam. Agak jatahnya ibu, berkeringat panas begini, itu sama dengan orang zumba semalaman suntuk. Ini cukup 1 jam. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli mukul hadroh. Yang duduk nggak dapat karena nggak keluar keringat. Betul nggak ibu? Benar. Keringetan kawet mau aslinya. Terus gak sabar nih, kapan gak selesai gak tahu yang mukul ini udah keringatan. Ini barokah. Nah apa tanda, kenapa tanda kebahagiaan itu selalu dengan hadroh? Karena wahadal amru qad fa'alaha ahlul Madinah, dan ini pernah diamalkan oleh orang-orang Madinah, Bapak Ibu yang mulia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semangat sekali ibu mukulnya, Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh bunda-bunda solehah di malam hari ini bukan perkara bid'ah,
bidah. Saya katakan berulang-ulang di majelis maulid, orang mukul kompang karena rasa gembira, orang mukul hadroh karena sukacita, itu sunnah yang pernah didiamkan. At-takriyah, ketetapan. Nabi pernah melihat, Nabi pernah menyaksikan orang-orang Ansor, orang-orang Khaus, orang Khadrat memukul kompang menyambut kedatangan Nabi. Hum masruruna bi qudumin Nabi. Mereka senang, mereka bahagia, mereka seronok luar biasa dengan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dipukullah kompang, dikeluhkanlah Rasulullah. Wa qalu, yang tua membaca Allahu Akbar. Ja'an Nabi, yang tua-tua mengatakan takbir, Allahu Akbar. Telah datang Rasul. Yang muda-muda membaca pujian Tala'al badru alaina zaniyatil wa kabashuru alaina pemuda-pemuda Ansor menabuh hadroh mereka. Wa yamurrun nabi, Nabi lewat, fatabassaman Nabi, dan Nabi menampakkan wajah yang berbina. Nabi berseri, Nabi tersenyum kepada mereka. Nabi ridho kepada apa yang dilakukan ahli Madinah. Mereka menabuh kompang, menabuh genderang, menabuh hadroh-hadroh mereka. Dipujinya Nabi, dipujinya dan diagungkan Rasulullah, dan Nabi sedikit pun tidak pernah melarang. Ini artinya darbut tufuf indal farhi was surur, memukul kompang kalau ada majelis kebahagiaan, itu tandanya sunnah yang pernah didiamkan oleh Nabi. Walaupun Nabi nggak pernah perintahkan, tapi Nabi membiarkan orang-orang membuatnya. Apa artinya? Nabi ridho dan Nabi memperkenankan. Itu sun at-takriyah namanya. Makanya turun-temurun sampai hari kiamat, kita jumpai sampai sekarang hatta ilal an. Kalau ada majelis kegembiraan, pasti ada dipukul hadroh. Orang lahir akikah dibaca maulid dipukul hadroh. Orang baralek kecenya orang awak sampai malam berturut-turut. Orang mau nikahan dipukul hadroh. Tanda pernikahan itu majelis kegembiraan. Orang tasyakuran pindah rumah, syukuran, senang hatinya, ngundang tim hadroh, dipukul hadroh, dipuji Nabi, diberikan sholawat kepada Nabi. Saya sampai detik saat ini belum pernah menjumpai ada orang takziah pengantaran jenazah diiringi hadroh, itu belum ada. Ada Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu para petakziah yang dimuliakan Allah. Atas permintaan Sohibul Musibah almarhum, sebelum kita berangkatkan, kita simak dan dengarkan 3 lagu atau 4 lagu persembahan dari grup hadroh apa ini? BMKT Sungai Beduk namanya. Nah, itu lagi kira. Belum pernah ada Pak. Ibu-ibu pernah ketemu seperti itu? Belum pernah. Artinya kalau ada majelis duka cita, layas luhuli dorbituhum, nggak layak dipatut, nggak patut dipukul kompangnya. Kenapa? Majelis kegelisahan, majelis duka cita itu bukan majelis yang berisikan kegembiraan. Maka jangan dipukul kompang. Kompang dipukul itu kapan? Kalau ada sukacita, ada kegembiraan, ada nikmat yang diturunkan, ada keseronokan yang dirasakan, baru pukullah kompang. Makanya awal bulan suami ngasih gajian, pukul kompang. Bang, cair kah? Cair, udah transfer. Ya Nabi salam. Tiap awal bulan kompangan, tak perlu undang tetangga, habis gajian suami untuk biaya itu nanti. Apalagi awal bulan ngundangnya saya lagi kan. Pak Ustadz bisa datang nggak ke rumah kami? Saya udah gajian loh. Nah. Majelis keseronokan, tandanya apa? Ada hadroh dipukul. Riwayat yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis ini adalah satu kisah di mana Sayyidina Abu Bakar wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu suatu hari pernah berkunjung ke rumah putrinya Ummul Mukminin. Diketuklah pintu.
dibuka pintu oleh anaknya. Maka Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu masuk. Ketika masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah, dijumpainya ada jariyatani, 2 budak perempuan yang sedang mendendangkan lagu pujian, dan dipukullah kompang oleh 2 budak perempuan itu menghibur Sayyidah Aisyah. Abu Bakar yang melihat ini marah. TV, mandek, stop. Kowe iki piye to? Iki omahe Kanjeng Nabi, apa gak do ngerti kon iki? Ini rumahnya baginda Rasul. Kalian buat berdendang-dendang lagu, kalian pukul kompang. Stop enggak ini? Nabi yang ternyata ada di sebelah lagi istirahat, menutup badannya dengan selimut. Mendengar Abu Bakar ini heboh, apa kata Nabi? Tak, ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Abaikan mereka 2 orang perempuan itu. Wahada yaumu yaumal id. Wahai Abu Bakar, ini hari raya Abu Bakar. Ini hari kegembiraan. Hada yaumul ayat. Ini hari id, hari perayaan. Ini hari kegembiraan. Ini yaumul id. Di mana ada kegembiraan, boleh menunjukkan rasa senang. Di antara rasa senang, dipukullah kompang. Yang penting la yukhalifus syariah. Selama yang dipukul hadrah, maka ulama sepakat wahadal amru matlubun inda syar'i, dan ini dikehendaki oleh syarak, dan wala yukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariat, dan ini termasuk simah, tanda, dalalah, petunjuk min alamatil farahi wasurur, tanda bahwa kita sedang senang dan bahagia atas nikmat kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi 3. Aduh, Mos-mosan Pak RT, padahal baru muka timbang Pak RT. Ya Allah. Intinya majelis peringatan Maulid Nabi ini kami sampaikan tahun 2023. Malam ini muka timbang, intinya 2020. Mudah-mudahan diundang lagi, kan begitu. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang ketiga ini adalah menampakkan rasa kegembiraan dengan lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Yang keempat, kenapa sih kita ini kok sampai tumpuh lumus, hujan petir pun nggak peduli? Ini kalau nggak ada sebab landasan kepada Nabi kecintaan, maka yakinlah lebih enak tidur di rumah. Betul apa tidak? Hujan, gerimis, dingin. Saya pun kalau nggak karena kecintaan pada sesama umat Nabi, kemuliaan yang diberikan kepada Nabi, saya mendingan pilih minta urut sama istri di rumah daripada masuk angin, kan begitu Bapak Ibu. Bapak-bapak masih sama. Tapi kenapa kita datang? Karena ada landasan, ada pengagungan kepada Rasulullah, ada terima kasih atas nikmat kelahiran Rasulullah, ada rasa gembira yang diwujudkan dengan kelahiran Rasulullah. Yang keempat, mukhalafatu iblis, supaya apa? Kita nggak diarani setan. Sekali lagi, orang buat majelis maulid itu supaya nggak dikatakan sama dengan setan. Setan itu perbuatannya terpuji apa tercela? Baik apa buruk? Supaya nggak niru contoh amalannya maka kita buat majelis seperti ini. Dari mana dalilnya Pak Ustadz? Wahadal hadisu hadisun sahih. Hadis ini hadis sahih walaupun tidak ada dalam kitab Bukhari Muslim. Ada 2 riwayat. Yang pertama dinukil oleh Al-Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Radul Unuf. Riwayat yang kedua dinukil oleh siapa? Al-Imam Abul Fida Ibnul Katsir, ulama ahli sejarah, ahli tafsir, pengarang kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, atau tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa kitab beliau sejarah yang fenomenal? Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitabnya Al-Bidayah, tepatnya di juz 1, ketika beliau mengupas tentang mukadimah kitab beliau menukil 1 riwayat. Hujiba iblis anis samawati sab'i kulliha karena yahtariku jami'at samawat. Setan iblis, Bapak Ibu yang mulia, itu dulu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Isa lahir, yahtariku samawati sab'a. Iblis itu ketika Rasul belum dilahirkan,
Nabi Isa belum dilahirkan oleh ibundanya Sayyidah Maryam bintu Imran alaihissalam. Iblis itu bebas los naik turun ke langit, turun dia ke bumi, lompat lagi langit satu, langit pintu langit dua, ila sama inulah sama isanya, sama isalisa as-arabiah al-khamisa hatta sama isabia, sampai langit 7. Sampai 7 dia mau naik ke arsy, ditolak oleh Allah. Mentoknya di langit 7, turun lagi sampai bumi, naik turun, naik turun, naik turun, udah gerimis, naik turun, gerimis, gerimis, gerimis dan gerimis, langsung baca doa kifaratul majelis. Serius ini, turun naik, yahtarikus samawati sab'ah. Ketika dia sudah turun naik, ini dibiarkan oleh Allah, los bebas, gak ada rintangan apapun. Lama wulida Isa ibnu Maryam alaihi salam. Dalam kitab Maulid disebutkan ketika Nabi Isa diturunkan, diciptakan, dilahirkan oleh Allah melalui rahimnya Sayyidah Maryam bintu Imran, maka hujiba anil iblis as-samawatus salas. Jadi ada 3 langit yang ditutup langsung oleh Allah semenjak Nabi Isa dilahirkan. 3 langit. Langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5. Jadi iblis cuma bisa naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Asal nyundul langit ke-5 dilempar oleh Allah dengan para malaikatnya, turun lagi ke bumi, naik lagi 1, 2, 3, 4. Nggak bisa lewat ke-5. Kapan itu terjadi? Semenjak Nabi Isa dilahirkan. Berapa lama itu terjadi pada iblis? 571 tahun. Kenapa? Karena jarak kelahiran Nabi Isa dengan kelahiran Rasul itu 571 tahun. Selama 570 tahun lebih, iblis gak bisa naik langit 3 lapis. Lama wulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam hujiba anil iblis as-samawatu sab'u kulluha. Setelah Rasul dilahirkan oleh bundanya Sayyidah Aminah bintu Wahab, maka semua lapis langit dikunci oleh Allah. Langit pertama pintunya ditutup, langit kedua pintunya ditutup dari iblis, langit ketiga ditutup daripada iblis. Asal dia di bumi naik, langit pertama dilempar, apa kata Nabi? Warumiyatis syayatinu bin nujum. Malaikat-malaikat atas perintah Allah melempar iblis dengan bintang-bintang langit. Marah iblis, teriak iblis. Satu, karena tak diizinkan lewat langit-langit yang biasanya dia bisa melewatinya. Yang kedua, atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Hadis ini ada dalam kitab Ar-Radul Unuf, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa qala al-ulama minal muhaddisina, ahli hadis mengatakan wa hadzal hadisu sahihul isnad. Hadis ini kuat sanadnya, bisa dijadikan pegangan hujjah. Artinya apa? Makhluknya Allah satu-satunya yang tidak terima dengan kelahiran Nabi, yang paling murka dengan kelahiran Nabi, paling berontak dengan kelahiran Nabi, hanya satu, namanya iblis. Jadi kalau ada orang kok nggak suka maulid, jangan-jangan ada sifat itu yang kita takutkan. Makanya kita buat majelis seperti ini, kita puji Rasulullah di rumah-rumah kita, kita baca sejarah Nabi, kita baca terjemahnya, dengarkannya oleh anak istri kita, supaya apa? Ada kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Ini masya Allah, dan bittifaqil ulama. Yang keempat, 4 atau 5 PRT. Oh PRT berarti ngitungnya. Saya nggak ngitung lagi udah saking capeknya, dinginnya, pokoknya saya tak ngitung. Yang kelima, idharul mahabbati bir rasuli au bi maulidir rasuli. Majelis maulid seperti ini adalah majelis dalam rangka menampakkan mahabbah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cinta itu harus dinampakkan? Kenapa cinta harus dikatakan? Kenapa cinta itu nggak cukup di dada, tapi Nabi minta 3-tiganya. Al-mahabbatu fil lisan. Nabi ingin cinta itu juga ada di lisan umatnya. Cinta itu ada al-mahabbah fi qulubi ummatihi. Cinta itu ada di dada umatnya. Cinta itu ada fil jawarihi ummatihi, ada juga di anggota tubuh umatnya. 3 komponen cinta: al-mahabbah fil lisan, al-mahabbah fil sadri, al-mahabbah fil jawarih. 3-tiganya itu semuanya dituntut dan diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, assalamualaikum.
Ibu sehat? Masih semangat? Semangat. Ibu kalau seandainya suami itu memberikan cinta, ibu yakin cinta suami itu luar biasa. Uang belanja dikasih, apapun diturutin. Cuman semulai daripada pengantin baru sampai anak 5 itu tak pernah suami muji istri, tak pernah suami mengatakan I love you istri, tak pernah. Ibu-ibu, kira-kira seperti itu cukup apa belum? Sudah mencukupi apa belum? Sudah membuat ibu bahagia apa belum? Duitnya dikasih, belanja dilebihkan, perawatan, pedikur, medikur, gosok kuku, mau semuanya dikabulkan. Terus cuman suami nggak pernah mengatakan I love you seumur-umur. Senang apa senang? Masih kurang apa kurang? Kalau sempat ibu bilang cukup, berarti ibu materialistis. Pak, Bapak punya istri, Pak? Assalamualaikum. Semuanya punya istri, Pak, ini? Iya, iya. Antum punya istri? Masih ada istri? Masih lah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan kalah sama yang sepuh, Pak. Istri layan kita, masak dimasakin, capek dipijitin, kesel diurutin, semuanya full service. Tapi istri nggak pernah memuji telinga kita, nggak pernah nyenengin secara lisan. Kira-kira cukup atau belum, Pak? Belum. Belum yakin. Terus pengennya Aki gimana? Ya pengennya. Yang tua aja tahu gimana perasaan I love you. Bicara cinta tidak mengenal umur, bicara cinta tidak mengenal derajat, mau orang awam, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa jamaah, mau pejabat, mau rakyat. Kalau udah bicara cinta kewajiban. Makanya pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh penghulu hakim qadhi, apakah ketika engkau menikah ini dasar pertama apa? Gak nanya lilahnya, tapi nanya apakah cinta atau terpaksa. Kalau coba bilang saya terpaksa pakai, balik naik itu, Pak. Nggak jadi nikah, Pak. Cinta itu penting. Kenapa? Dengan cinta sesuatu menjadi mudah, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang mustahil menjadi mungkin. Karena cinta. Betul apa tidak, ibu-ibu? Saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu suami ada kan di sini? Ada, alhamdulillah. Saatnya kita belak-belakan. Ibu-ibu kalau di rumah punya aktivitas sehari-hari yang rutinitas apa tidak? Rutinitas yaumiyah. Masak, sebutkan Bu, biar suami-suami kita tahu. Masak, nyapu, nyuci, ngepel, jaga anak, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Saya tanya ke ibu-ibu, jujur jangan ada yang ditutup-tutupin. Ketika rutinitas setiap hari seperti itu, kadang-kadang ibu merasakan nggak rasa capek yang luar biasa. Pengen jerit, teriak sekenceng-kencengnya. Pernah ibu-ibu? Pernah. Tiba-tiba suami datang, kemudian dibelenya pundak kita, maafkan papa, ibu, sepurane Pak ne dune sepurane Pak ne nyongki ora iso ngrewang. Ini kira-kira ibu-ibu senang apa tidak? Bilang nggak rasa lelahnya. Karena apa? Ada I love you yang diucapkan suami. Saya tanya ke bapak-bapak. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak kerja loh, Pak. Sehari-hari kerja loh. Dengan berbagai bentuk pekerjaan. Berangkat pagi, pulangnya sore. Sampai di rumah istirahat sebentar, udah narik motor lagi. Yang online, Gojek, online, semuanya kita lakukan. Pulang jam 11 malam. Kusut masam wajah kita, aut-autan rambut kita. Kadang-kadang ada nggak perasaan capek, Pak? Serius ini, Pak. Kadang-kadang kesel nggak, kesel. Nek untuk jerit-jerit, Pak. Nek untuk bengok-bengok, tapi kenapa kita kok mampu melakukannya berhari-hari nggak mengenal? Karena ada mahabbah kepada anak, ada cinta kepada istri, ada cinta kepada orang tua yang sudah uzur, ada mahabbah yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang mustahil menjadi mungkin. Betul nggak ibu-ibu? Merawat anak,
nyusuin anak, ganti pampers anak, nyuci baju anak, itu melelahkan. Tapi kalau sudah lihat wajah anak yang imut-imut, hilang rasa lelah. Kenapa? Ada cinta kepada anak. Makanya ibu-ibu sering kami sampaikan, cinta itu penting. Tapi cinta itu juga dibuktikan ke Nabi cintanya. Ucapkan cinta ke Rasul dengan apa? Kasratus sholah, memperbanyak sholawat kepadanya, membaca kisah-kisahnya. Itu mahabbah bil lisan. Uhibbuka ya Rasulullah. Minum. Benar deh. Sayyidina Umar Khalifatus Saniyah min Khulafair Rasyidin al-Mahdiin. Imannya the best, imannya hebat, imannya kuat. Setan aja lari mendengar kiblatnya Umar bin Khattab. Saking kuatnya ikut beliau. Apa kata sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhir yadi Umar bin Khattab. Suatu hari aku melihat Nabi memegang tangannya Umar bin Khattab. Yang melihat Anas, yang dipegang tangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang dipegang langsung berkata, wa qala lahu Umar. Umar berkata ke Rasul, ya Rasulullah, wallahi la uhibbuka. Demi Allah, aku akan mencintai engkau ya Rasul, mengalahkan cintaku kepada semua manusia, illa kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Lah ya Umar, bukan begitu. Al-an ya Umar, tidak akan dikatakan engkau sempurna imanmu kecuali engkau mencintai aku, mengalahkan cintamu kepada semua manusia, hatta cintamu kepada dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, uhibbuka, aku mencintai engkau, mengalahkan cintaku kepada semua makhluknya Allah, mengalahkan cintaku kepada semua manusia, ayahku, bahkan cintaku kepada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu. Sayyidina Umar mengucapkan cinta. Ternyata cinta itu harus disampaikan. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang mulia, cinta juga harus diikuti dengan kepatuhan, ketundukan. Ibu-ibu yang mulia, ibu punya suami ini romantis luar biasa. Mau tidur dia bisikan I love you full. Tengah dia tidur ngigo I love you istriku. Mengigo dia I love you. Bangun tidur sebelum dia berangkat ke masjid, dipegang tangan istrinya yang masih berbaring tidur, dibisikkan dengan I love you full. Pulang dari masjid I love you. Tengah hari dia WA I love you. Sore hari pulang I love you. Non stop 24 jam I love you. Senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Tapi waktu ibu minta uang belanja, disuruhnya ibu cari sendiri. Setiap hari ibu disuruh nyari duit sendiri. Bahagia apa tidak? Senang apa senang? 1 tahun begitu kira-kira ke pengadilan agama enggak? Cinta tidak cukup hanya dengan lisan, tapi cinta juga harus diberikan di hati. Cinta diperbuktikan dengan Artinya apa? Inti dari peringatan Maulid Nabi, bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Nabi, wujudkan rasa takdim kita kepada Rasul, pengagungan kepada beliau, wujudkan keseronokan, kebahagiaan kita dengan lahirnya baginda Rasul. Pastikan kita adalah orang-orang yang selalu menyelisihi perbuatan setan. Yang terakhir, pastikan kita mewujudkan cinta kepada Rasulullah. Penuhi lisan kita dengan pujian kepada Nabi dengan sholawat, tapi jangan lupa ikuti sunnah Rasul. Ini yang paling poin. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli fi masjidih. Nabi seumur hidup beliau selalu sholat berjamaah. Itu cinta ke Rasul. Berarti kalau ada orang muslim, laki-laki dia, tulen dia, gagah dia, sholatnya di rumah, berarti belum cinta ke Rasul. Terus sholatnya di mana? Di Abdullah Salam atau di El Yasin. Sepakat lagi? Betul apa tidak? Itu cinta. Rasul adalah orang yang tidak suka menyanyiakan waktu.
Bahkan beliau katakan dalam satu hadis yang dikatakan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Wa qala At-Tirmidzi wa hadzal hadisu hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. At-Tirmidzi mengatakan menukil sabda Nabi yang dikatakan oleh Rasul, tanda orang Islam itu sempurna dilihat dari mana, sejauh manakah dia mampu meninggalkan perkara yang sia-sia. Saya itu sering kalau tiap pagi sekarang itu di kota sana ngaji kajian subuh itu nggak pernah libur. Setiap pagi itu keluar rumah. Hanya Jumat pagi, hanya Kamis pagi saya libur. Setiap masuk komplek-komplek perumahan itu saya kadang jam 4 itu sudah lewat. Kalau jauh saya sudah keluar setengah 4 dari rumah. Bapak Ibu yang mulia sering kami sampaikan, saya tuh kalau lewat pos-pos ronda itu saya sering tanya, yang jadi security berapa Pak? Hanya 2, tapi yang duduk 20. Security-nya berapa? 2. Yang duduk di pos berapa? 20. Yang lain itu zikir tapi pakai batu. Apa Bu? Subhanallah, dikir subhanallah tapi sambil banting kaple. Kalah dia ngocok lagi, reminya astagfirullah. Saya tengok telinga itu sampai ngelewer. Kenapa? Digantungin botol sirup marjan. Di sini malah dilombain, Pak. Serius ini, Pak. Dan itu hampir semua komplek ada. Dan saya katakan ada satu cerita. Ini kisah real, riwayat yang sahih terjadi di zaman ulama. Waqala Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, madhabnya Hambali, mengarang kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam ketika mensarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Waqala, dulu Pak, sampai beliau bersumpah demi Allah Bapak. Jadi orang itu ada ahli main siasah al-harokah, siasah al-harokiyah. Orang yang ahli main siasat perang. Permainan, tapi permainan taktik perang. Kalau zaman sekarang namanya catur. Sekak. Ternyata di Arab itu ada permainan seperti itu. Itu di tahun 800 Hijriah. Jadi kalau dia main sekak ini, kalau yang lain mati, seter gitu, dia bilang apa kalau kita? Mati kok, betul kan? Mati kok, betul nggak? Lalu sama betul. Orang Arab bilang, waihak. Asal dia seter, waihak. Ketika dia mengatakan waihak, Ja'a Israel, datang malaikat Israel, fanafakhuruh, fakobiturhu, dan kemudian rohnya dicabut halan seketika di saat dia mengatakan mati kau, begitu mati betulan Pak. Dan ini kisah real, riwayat yang sahih sampai perawinya mengatakan wallahi ini terjadi. Orang main sekak, di saat dia asik main sekak, dia didatangi malaikat Israel. Kira-kira husnul khatimah apa tidak? Kira-kira nanti kalau di waktu di alam barzah dihidangin sama mungkar nakir, sekak atau sekak? Ayo catur sama aku kamu, gitu, sama malaikat mungkar nakir. Tidak ada Pak. Tanda orang yang cinta kepada Rasul itu memanfaatkan waktu luangnya untuk li taatillah, li ibadatillah. Kita boleh memiliki waktu roha, tetapi pastikan ada hal-hal yang lebih penting. Istidad biyaumil mi'ad, mempersiapkan kedatangan kematian. Karena di zaman akhir ini Masya Allah, setelah musim corona ini macam-macam penyakit. Kami menjumpai kematian yang mutanawiyah. Ada yang semalam masih ngobrol, besoknya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang 2 malam baru sakit, sebelumnya nggak pernah sakit, tiba-tiba paginya sudah diumumkan di masjid-masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya al-mautu la yahtaju ila sabab. Kematian itu nggak perlu sebab. Sakit pada umumnya, tapi ternyata banyak saudara kita yang meninggal tanpa diawali dengan penyakit terlebih dahulu. Artinya ini at-tawassul bil haq, kita saling menasehati, saling mempersiapkan diri kita. Kenapa? Supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Makanya sunnah
ikuti Nabi, cintai Nabi. Kita buat majelis seperti ini supaya apa? Supaya ada mahabbah, ada hibah, ada kepatuhan, ada kecenderungan, ada mailul qalbi, dan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah, belum masuk tema. Mohon maaf karena waktunya sudah jam 10 lebih. Intinya nanti kita lanjutkan kapan-kapan saja, insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu yang mulia, karena ini yang baca doa siapa? Langsung ya. Langsung aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Ini ayatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, kekhilafan kami. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ini pecinta Nabi-Mu, pecinta Rasul-Mu, ahbabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami senantiasa basah dengan pujian sholawat kepada Rasul-Mu, kekasih-Mu, ya Rabbana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maksud kami ya Rabbana. Sampaikan salam kami pada junjungan kami, kekasih kami, panutan kami, uswah kami, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keagungannya ampuni dosa kami ya Allah. Dengan kemuliaannya maafkan kehilakan kami ya Allah. Dengan bijahihi keagungannya tuntun kami dalam jalan yang Engkau ridhoi ya Rabbana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbana. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Nas'aluka Allahumma an tarzuqana imanan daima wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan. Nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah. Ikhtim lana ya rahmat, ikhtim lana ya khair, ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Berkahi kampung kami, rahmati keluarga kami, anugerahkan rahmat-Mu kepada kami, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa-bangsa kami, tanah
tanah air kami, agama kami, saudara kami ya Rabbana. Ya Rabbana, dengan peringatan Maulid Nabi jadikan barokahnya mengalir intasar hatta jamil buldani wal abtar. Allahumma kabulkan keinginan kami, tunaikan hajat kami, kabulkan setiap doa keinginan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala khilaf. Kami hanya bisa mendoakan siapapun Bapak Ibu yang hadir di majelis ini atau yang berhalangan hadir, yang ada di kampung ini, kami semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah, dunianya, akhiratnya, diberkahi anak-anaknya, keturunannya, diberikan kebaikan dunia akhirat, dan berkahnya Rasul mengalir sampai kita di alam barzakh kita kelak, sampai di alam akhirat berupa syafaat, pertolongan, menjadi sebab kemudian kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.